Soda'a dan retak al-iwanu bangunan-bangunan rumah bil madainil kisrawiyah di kota Kisra, ya, menjadi retak, runtuh. Bangunan-bangunan di Kisra runtuh. Alladzi rafa'a Anusyarwana samkahu wa sawwa, yang mana bangunan-bangunan tersebut dibangun dan ditinggikan oleh Raja Anusyarwan. Jadi Raja Anusyarwan ini adalah nama seorang raja yang membangun kota di Kisra, namun bangunan-bangunan tersebut runtuh di malam hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saqata 14 min syurufatihil ulwiyah, ada 14 menara juga roboh. 14 menara yang tinggi roboh, 14 menara yang kokoh tinggi roboh menjelang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kusira mulku Kisra, demikian juga terpecah belah kerajaan Kisra. Ada kerajaan Kisra menjadi terpecah belah, tidak kompak lagi, hancur, persatuannya hancur. Lihaulima asabahu arah, karena guncangan yang terjadi, yaitu lahirnya junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah, dan terpadamlah api yang disembah di kerajaan Parsi atau Paris. Jadi di Faris ini ada api yang disembah selama ribuan tahun. Api tersebut tak pernah padam. Orangnya disebut orang Majusi, penyembah api. Jadi sudah ribuan tahun sebelumnya tak pernah padam. Pas malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api tersebut padam. Masya Allah, ya. Litulu'i badrihil muniri wa isyraqi muhayyah, karena munculnya purnama yang bersinar, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya apa? Ini adalah sebuah simbol, pertanda kerajaan-kerajaan kafir, ya, api-api yang disembah, nah, dia kan tidak menyembah Allah, berarti kekufuran. Ini adalah simbol atau tanda bahwa kekufuran akan segera berakhir dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerajaan kafir runtuh, menara pun runtuh, api yang tidak pernah padam pas kelahirannya Nabi ikut padam. Dan ada lagi kejadian-kejadian aneh lagi. Wa ghadat buhairatu sawah, ada danau sawah. Danau sawah di mana? Wa kanat baina Hamadan wa Qum, yang ada di antara Hamadan dan Qum, minal biladil ajamiyah, di negeri Ajam. Ajam itu di luar Arab, di luar Mekah. Jadi di antara Hamadan dan Qum ada danau sawah yang sebelumnya banyak airnya. Pas kelahirannya Nabi dumadakan menjadi kering. Wajaffat, dan menjadi kering. Wajaffat kaffawaqifu mawjihas sajjaj yanabi'u hati kalmiyah. Orang-orang yang ingin mengambil air ke sana menjadi pulang dengan tangan kosong. Artinya kering, sudah tidak ada airnya. Itu di danau sawah. Sementara wafadawa di samawah, ada wadi samawah, ada tempat mafazatun fi falatin wa bariyah, ada daerah mafazah yang dataran yang tidak pernah ada airnya, dumadakan di situ malah menjadi banyak airnya. Nah, ini terbalik. Danau yang tadi, yang sebelumnya airnya besar, airnya deras, malah menjadi kering. Sementara dataran yang kering, yang tidak pernah ada airnya, malah menjadi banyak airnya. Ini juga merupakan pertanda, simbol akan segera dibalik, ya. Keadaan alam akan segera dibalik, yaitu alam jahiliyah dibalik menjadi alam Islamiyah dengan penuh akhlakul karimah. Ini adalah simbol.
pertanda dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi airnya banyak menjadi kering, yang tadinya kekeringan menjadi banyak air. Ini adalah simbol akan berbaliknya alam. Yang tadinya jahiliyah akan segera beralih kepada zaman Islamiyah. Ini wafadu wadi samawah, menjadi deras airnya, berlimpah ruah airnya, yaitu wadi samawah, yang mana lam yakun biha qablu ma'un, yang sebelumnya tidak pernah ada airnya, yang qaulizam anillaha, setetes pun tidak ada airnya untuk orang yang kehausan, nggak ada sebelumnya ya. Tapi begitu Nabi lahir menjadi banyak airnya. Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam al-ma'ruf bil maudi' al-ma'ruf bil irasil makkiyah, dan kelahirannya Nabi itu ada di tempat yang terkenal, tempat yang ma'ruf, yaitu di desa Iras di kota Mekah. Wal baladil ladzi la yu'dadu syajaruhu wa la yukhtala khulah, yaitu berada di negeri yang haram dipotong pohonnya dan haram dipotong rumputnya. Wa khudulifa fi 'ami wiladatihi wa fi syahriha wa fi yaumiha ala aqwalil lil ulama'i marwiyah. Sebenarnya hari kelahirannya Nabi ini diperkhilafkan di kalangan para ulama, yaitu pada tahun kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga pada bulannya, demikian juga pada harinya. Ada beberapa pendapat yang diriwayatkan. Warrajihu annaha qubaila fajri yaumil isnain, dan pendapat yang paling utama, yang paling rajih, paling unggul, paling kuat di antara pendapat-pendapat yang lain, bahwa kelahirannya Nabi adalah qubaila fajri yaumil isnain, sebelum fajarnya hari Senin. Qubaila itu sebelum, tapi mendekati. Sebelum mendekati. Ya, ini sigot tasghir dari qabla. Kalau qabla itu sebelum, tapi kalau qubaila sebelum tapi sudah dekat. Berarti dekat fajar, mendekati fajar malam hari Senin. Tsaniya asyara syahri Rabiul Awal, pada 12 Rabiul Awal, min amil fil, dari tahun gajah. Karena zaman dulu belum ditulis. Ya, orang zaman dulu itu mengingat-ingat hanya dengan peristiwa-peristiwa. Apa yang terjadi peristiwa tersebut? Oh, waktu Nabi lahir itu dulu teringat adalah ada peristiwa Raja Abraha dengan pasukan gajah. Nah, maka disebut tahun gajah, seperti itu. Jadi belum ditulis, belum terhitung 1000 sekian dan seterusnya. Jadi alhasil tanggal kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini di antara ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat, ya. Sementara yang paling kuat, paling rajih adalah mendekati fajar malam Senin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Alladzi saddahu Allah Ta'ala 'anil harami wa hamah. Addirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.